Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi rasulullah bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat jinten yang berbahagia, hari ini kita sudah berada di tahun yang baru. Ya, kita berada di tahun yang baru di bulan 1 tanggal 1 1446 Hijriah. Dengan penuh keberkahan, alhamdulillah doa-doa kita dikabul untuk sampai umur kita ke tahun 1446. Artinya kita selama setahun sudah kita lewatkan. Selama 1445 miladiah ini kita sudah lewati dan mudah-mudahan lewatnya tahun ini juga seiring dengan bertambahnya amal, bertambahnya rasa syukur, bertambahnya kesabaran, bertambahnya keinginan untuk senantiasa mengabdi, menghambakan diri secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sesegera mungkin kita bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Tentunya silaturahim selama di tahun yang lalu 1445 kita lanjutkan ke tahun 1446 ini dengan satu harapan, dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan kesempatan memperoleh rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah, terus-terusan bertambah keilmuan untuk ibadah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap ibadah kita makbul dan menjadi ibadah yang bernilai pahala dan juga sekaligus bernilai kebaikan. Ketika kita beribadah, maka kita bermohon ibadah ini diterima, dan kita bermohon kita diberikan kesempatan untuk menjadi ahli-ahli ibadah dan digolongkan ke dalam ahli ibadah, serta kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat jinten yang berbahagia, hari ini saya akan mencoba membuka satu bab khusus yang insya Allah kita akan bahas dalam beberapa hari ke depan di awal tahun ini di bulan Muharram, yaitu tentang keajaiban Al-Quran dan rahasia kalimah-kalimah tauhid. Jadi kalimah tauhid ada rahasianya, kemudian Al-Quran itu penuh dengan keajaiban.
Keajaiban Al-Quran tentunya tidak terlepas dari kemuliaan Al-Quran, keagungan Al-Quran yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang otentik, selalu asli, selalu berada dalam keadaan original. Tidak akan pernah ada yang bisa memasukkan dan ataupun ditambah ataupun dikurang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Menegaskan, akulah, kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula lah yang akan menjaga Al-Quran itu dari mulai diturunkan sampai dengan akhir zaman, sampai dengan hari kiamat. Yang kita bahas hari ini adalah tentang rahasia kalimah tauhid. Kalimah tauhid adalah kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ini menunjukkan ilmu. Jadi kalau Bapak dan Ibu bertanya apa ilmu tertinggi di dunia, ilmu tertinggi di dunia adalah kalimah la ilaha illallah. Kalau orang tidak mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah dan menganggap ada Tuhan lain selain Allah, berarti dia tidak punya ilmu alias belegug, ya. Belegug bahasa sananya jahil, ya, makanya disebutnya jahiliyah, orang yang tidak tahu Tuhannya itu Allah. Dan ketika kita mengaku Tuhannya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran dan diturunkannya melalui nabinya atau melalui rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Allah menurunkan bukan hanya Al-Quran, kitab ini, tapi juga ada yang namanya Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Di dalam Taurat, di dalam Injil, dan di dalam Zabur ada ditegaskan bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Ya, bahkan kalau di dalam Injil ditegaskan bahwa nanti akhir zaman itu akan muncul seorang nabi yang namanya Ahmad, dan Ahmad adalah Muhammad itulah. Jadi ditegaskan bahwa Al-Quran ini merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu dengan yang lainnya tidak akan pernah ada yang kontradiksi, pasti akan bersesuaian dan pasti benarnya. Jadi kita ulangi bahwa kalimah la ilaha illallah ini adalah kalimah yang menunjukkan pengetahuan. Nah, pengetahuannya seperti apa? Nanti di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Ya, kalimah-kalimah la ilaha illallah ini dengan berbagai cara menjelaskannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya ada manusia yang sampai dengan saat ini belum mengikrarkan diri, mentekadkan diri untuk la ilaha illallah, artinya sampai dengan saat ini manusia itu masih berada dalam kegelapan, berada dalam kebodohan, berada dalam keadaan yang tidak mendapatkan cahaya ilmu pengetahuan. Duh, tapi kan dia profesor, doktor, malah mungkin juga ilmunya diakui semua orang, tapi tidak la ilaha illallah, maka itu sebenarnya hanya semu belaka. Karena semuanya itu semua kepunyaan, semua kemampuannya itu, semua yang dimiliki itu ada dari Allah. Tidak mungkin kalau tidak dari Allah. Tetapi dia tidak mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Terus dari siapa? Begitu ya. Baik. Dan tentu saja kalimat la ilaha illallah, kalau menurut beberapa kisah dan beberapa dalil, disebutkan tidak akan terlepas dari kalimat Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada kalimat la ilaha illallah, pasti akan diikuti dengan Muhammadur Rasulullah. Karena apa? Karena Allah menegaskan bahwa tidak akan aku utus nabinya, melainkan untuk menjadi penyempurna akhlak bagi manusia. Artinya apa? Akhlak manusia ini akan selalu ada. Karena di dalam kehidupan, selagi hidup manusia akan berakhlak. Masalahnya akhlaknya ini sempurna atau tidak, akhlaknya itu benar atau tidak, akhlaknya itu karimah atau malah akhlak yang majmuah atau yang jelek. Nah, termasuk kepada diri kita, kita harus tanya apakah kita berakhlak mulia atau berakhlak baik atau tidak. Nah, ketika kita tidak berakhlak mulia berarti kita berakhlak jelek. Dan akhirnya apa? Akhlak yang jelek itu akan menimbulkan kerusakan bagi dirinya, kerusakan bagi alam, dan juga nanti akan menimbulkan azab
atau murka Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita harus mawas, jangan-jangan kita ini akhlaknya tidak baik. Jangan-jangan akhlaknya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, supaya sesuai maka kita harus punya rujukan. Rujukan akhlak adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menegaskan innama buistu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini ya untuk menyempurnakan akhlak. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang ikut akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah beliau la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Beliau bersahadah, dan itulah yang mencerminkan jiwa yang muslim, jiwa yang berserah diri. Dia bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hal ini kita tidak ada sedikit pun keraguan. Nah, tapi jangan lupa, lebih banyak manusia yang saat ini hidup tidak mengakui Tuhannya Allah dan tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk yang demikian berarti mereka masih dalam keadaan kegelapan, keadaan jahiliyah, tidak paham. Meskipun tadi kembali ditegaskan, menurut kacamata manusia ilmunya banyak, bahkan mungkin dapat penghargaan banyak. Tetapi dia sebenarnya di sisi Allah tidak tahu ilmunya. Karena ilmu yang hakikat itu adalah ilmu tentang tiada Tuhan selain Allah. Ya, baik. Ketika kita akan membahas ini, maka saya pakai rujukan dari kitab yang ditulis oleh ulama besar dari zaman keemasan Islam, ya. Itu yang hidupnya beliau di tahun 1146 Masehi, ya, sampai 1209. 1148 Masehi sampai 1209 Masehi. Sekarang udah tahun 2000, berarti udah 800 tahun kitab ini ditulis. Artinya apa? Kita paham bahwa kitab ini adalah kitab kuno, kitab lama. Nama syekhnya adalah Syekhul Islam Fahruddin Ar-Razi. Nah, kita mulai bacanya ya. Nama-nama kalimah la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Kita baca, la ilaha illallah dinamai kalimat tauhid karena secara mutlak meniadakan segala bentuk persekutuan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Penggunaan kata secara mutlak itu untuk menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada satu Tuhan. Berarti kalau ada yang mengaku Tuhan lebih dari satu, nah, tidak tauhid. Tidak tauhid artinya tidak sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Tidak sesuai dengan kodrat berarti tidak punya keilmuan. Ya. Hal itu perlu ditegaskan agar tidak ada orang yang salah memahami ayatnya tentang dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Ya, di surat Al-Baqarah ayat ke-163. Karena ada kemungkinan seseorang meyakini bahwa Tuhannya satu, tetapi juga berpandangan bahwa orang lain mungkin meyakini Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang dia yakini. Jadi Bapak Ibu perhatikan, la ilaha illallah itu adalah yang jadi keyakinan kita. Jangan juga beranggapan bahwa orang lain ada Tuhannya yang berbeda. Enggak. Jangan sampai beranggapan bahwa orang lain ada Tuhannya atau Tuhan orang lain itu banyak. Bukan. Mereka mengakui ada Tuhan selain Allah. Mereka. Bukan berarti Tuhannya itu kita yakini ada beberapa. Bukan. Ya, ini perlu penegasan. Jadi bagi kita umat Islam, Tuhan itu hanya satu. Mau agamanya apa, Tuhannya itu. Semua manusia Tuhannya itu. Siapa itu? Itulah Allah. Jadi jangan sampai kita terjebak. Oh, Tuhannya si Anu, Tuhannya agama Anu. Enggak. Tuhan itu hanya satu. Ini yang harus mutlak kita menjadi keyakinan. Karena apa? Sekarang itu banyak godaan gitu. Tuhanmu dan Tuhanku beda. Loh, bukan Tuhanmu dan Tuhanku beda. Tapi kamu mengakui Tuhan yang berbeda. Ya, dengan yang seharusnya. Nah, jadi pengertian di sini ini harus kita koreksi kepada diri kita kalau ada yang keliru, bahwa la ilaha illallah itu artinya Tuhan itu hanya satu, Allah.
Siapapun dia, agama apapun dia, manusia manapun dia, bangsa apapun dia, Tuhannya Allah. Ya, jadi sekali lagi, jangan sampai ada yang menyebut Tuhannya dia berbeda dengan Tuhan kita. Bukan. Dia tidak mengakui kepada Tuhan. Atau dia mengakui ada Tuhan selain Allah. Ya, ada yang menyebut Tuhan beranak, ada yang menyebut Tuhan punya istri. Nah, kan gitu ya. Ada juga yang menyebut bahwa Tuhan Lata, Tuhan Uja. Itu akuan-akuan mereka. Nah, kita tidak pernah punya keyakinan itu. Dan jangan sampai menyebut bahwa Tuhannya orang jahiliyah itu adalah Lata Uja Manat. Bukan. Mereka mengaku Tuhan itu kepada Lata, kepada Uja, dan kepada Manat. Di mana Lata, Uja, dan Manat ini adalah manusia zaman dulu, karuhun mereka. Yang kemudian mereka ciptakan jadi sebuah patung, kemudian dia sembah. Gitu ya. Jadi ini perhatikan yang harus kita yakini bahwa Tuhannya manusia itu hanya satu. Tuhannya alam ini hanya satu. Perkara orang mengakui ada Tuhan selain Allah, ya itu urusan dia. Dan ditegaskan di sini bahwa orang yang mengakui ada Tuhan selain Allah atau mengakui punya Tuhan saingan Allah atau mengakui selain Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain, maka itu ciri kebodohan. Ya, layak dibilang bodoh. Kenapa? Dia tidak tahu yang benar. Yang tidak tahu yang benar itulah yang bodoh. Ya, marah mereka terserah karena memang salah. Tapi umumnya kita itu enggan menyebutkan, oh iyalah Tuhan dia dengan Tuhan kita beda. Oh ya itu berarti kita termasuk yang kafir juga, termasuk yang syirik, termasuk yang musyrik. Karena apa? Mengakui ada Tuhan selain Allah. Jadi perhatikan di sini ya. Ya. Untuk menghilangkan kemungkinan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada Tuhan melainkan hanya Dia, yaitu Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 163. Jadi penegasan tentang ketuhanan yang menegaskannya itu adalah Allah di dalam Al-Qur'an. Kita tahu bahwa Al-Qur'an ini adalah firman-firman Allah. Jadi begitu ya. Kemudian ketika kita mengatakan tidak ada Tuhan di dalam rumah, ya kan suka ada yang mengatakan tidak ada Tuhan di dalam rumah, berarti kita meniadakan esensinya, mahiyah atau esensinya. Ketika esensinya ditiadakan, semua bagiannya juga ikut. Nah, ini yang harus hati-hati. Kadang-kadang kita itu merasa tidak ada Tuhan. Aduh, ini yang harus kita waspadai, termasuk pada diri kita. Ketika kita lisan kita berbeda dengan hati kita, artinya berbohong. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya pada saat itu kita menganggap Tuhan sedang tidak ada. Ketika koruptor itu menandatangani bagi-bagi duit negara padahal bukan haknya, itu berarti dalam dirinya tidak ada Tuhan, berarti tidak ada iman. Ketika seorang pejabat itu menggauli anak buahnya, itu berarti pada saat itu tidak ada iman, tidak layak jadi pejabat. Alhamdulillah ya sudah dipecat. Ini kejadian saat ini ya. Kenapa? Oh, kelihatannya di mata manusia hebat. Bahkan khotbah Idul Adha di depan presiden, masya Allah ya. Sampai segitunya dia membohongi Tuhannya atau menjadikan ada Tuhan selain Allah. Membohongi Tuhannya. Dianggap Tuhan tidak ada pada saat dia melakukan itu semua. Bahkan ketika diadili pun dia masih ngeles. Kalau saja tidak ada barang bukti dan tidak ada saksi yang mengokohkan, maka mungkin dia akan selamat dari jeratan hukum. Alhamdulillah ya, ternyata bangsa Indonesia harus menyaksikan saat ini bahwa ada model pemimpinnya, pejabatnya yang memegang kekuasaan dan menentukan jalur-jalur untuk melaksanakan pemilihan pejabat, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan dewan, ternyata moralnya bejat. Ya, kenapa? Menganggap Tuhan tidak ada. Ya, menganggap Tuhan tidak ada pada saat dia berbuat. Buktinya dia berbohong berkali-kali dan dia melakukan pelanggaran. Alhamdulillah ya, ditegakkan keadilan dan doa rakyat dikabul Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dipecat. Ya, ini sebagai bagian dari itibar bagi diri kita. Ya, bahwa bisa jadi dalam diri kita juga seperti itu. Berbohong, membohongi orang lain atau tidak mengaku atas perbuatan
bersumpah palsu atau menjadi saksi palsu. Sementara ketika dia melakukan itu, pasti Allah melihat. Innallaha sami'un basir, ya. Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Kok bisa-bisanya dia berbohong? Kok bisa-bisanya dia melakukan itu? Kok bisa-bisanya dia meniadakan Tuhan? Ya. Artinya meniadakan Tuhan karena apa? Pada saat itu dia menganggap bahwa tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, sehingga dia dengan seenaknya melakukan perbuatan. Masya Allah. Inilah namanya makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sengaja perlu saya kita bahas bareng-bareng untuk koreksi diri, introspeksi terhadap diri, muhasabah diri kaitan dengan ganti tahun. Jangan-jangan selama 1445 yang lalu, selama 1 tahun, kita ini sering meniadakan Tuhan. Sering menganggap Allah tidak dengar. Sering menganggap Allah tidak melihat. Ya, bahkan Allah disuruhnya ulah cicing Allah tong pipiluan, dia mah urusan orang kan gitunya. Sampai-sampai masukkan anaknya merubah-rubah aturan, kemudian supaya lolos berbagai kepentingan politik, ya. Nah, ini adalah koreksi bagi diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu memberikan informasi secara benar bahwa orang-orang yang membohongi orang lain, baik membohongi orang dekat, bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi keluarga, atau membohongi rakyat. Rakyat dibohongi. Wah, ibu kota negara sudah siap. Begitu dicek kewenangan. Ya, mudah-mudahan ini juga segera diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga rakyat tidak banyak dirugikan. Karena apa? Karena kelakuan-kelakuan membabi buta, kelakuan-kelakuan serakah, kelakuan-kelakuan polusi, kelakuan-kelakuan nepotisme, kelakuan-kelakuan korup itu akan menjadikan kerugian bagi bangsa dan bagi negara. Dalam hal ini korbannya adalah rakyat. Ujung-ujungnya rakyat akan dinaikkan pajaknya, rakyat akan digencet dengan berbagai beban-beban kehidupan, sementara mereka lenggang-lenggang kangkung berbagi-bagi kekuasaan dan berbagi-bagi harta negara. Naudzubillah, ya. Jadi ini kita perlu menjadi keyakinan kita. Jangan sampai lengah dalam hal ini. Kenapa? Sekalinya kita lengah berarti kita juga tidak termasuk yang mengakui bahwa Allah Tuhan kita. Tetapi jangan lupa ketika kita berikhtiar, kita ada jalurnya, kita ada porsinya, masing-masing punya cara. Dan cara yang sudah disepakati kita ikuti. Ya, kita ikuti. Minimal cara pandang kita bahwa kalau ada orang berbohong, kalau ada orang membohongi orang lain, bahwa itu menganggap Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak melihat. Dianggapnya Allah sare mungkin, ya. Masya Allah, naudzubillah. Padahal kata-kata Kang Ahmad itu, Gusti Allah boten sare. Gusti Allah boten sare. Pangeran Matara Kulem. Gitu, ya. Allahu, apa di bahasa ininya? Bahasa bahasa sujud sahwi mah. Bahasa sujud sahwi. Subhanallah. Terus apa? Kalau bacaan sujud sahwi itu apa? Lupa lagi. Subhanaka malaya namu walayashu. Subhanallah malaya namu walayashu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa dan tidak pernah alpa. Dan tidak pernah lengah untuk memperhatikan. Ya, baik. Jadi seandainya salah satu bagiannya ada, berarti esensinya ada. Maksudnya la ilaha illallah, ketika ada Tuhan itulah Allah dan tidak ada yang lain selain Allah. Itu esensinya. Artinya kalau ada Tuhan selain Allah, maka itu sudah salah. Ya, sudah salah. Mengakui Tuhan selain Allah itu sudah salah. Atau juga menganggap Allah itu tertidur, Allah itu tidak mendengar, Allah itu lupa, Allah itu tidak melihat. Nah, itu juga kesalahan. Ya, mudah-mudahan kita banyak beristighfar karena kelihatannya selama setahun kemarin banyak nih diri-diri kita ini berbohong, ya. Ya. Sebab setiap bagian merupakan esensi itu sendiri. Jadi yang namanya kehidupan ini hakikatnya adalah dari Allah. Hakikatnya adalah milik Allah.
Hakikatnya adalah segala sesuatu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya satu daun kering pun, daun kering dari atas pohon, dari batang pohon yang lepas daun kering, bahasa Sunda nama kalakai. Kalakai murag oge, kita tidak tahu mau di mana jatuhnya, tapi Allah tahu. Ya. Jadi sampai-sampai daun kering pun dalam pengawasan Allah. Masya Allah ya. Apalagi kita besar, terutama besar kepala ya. Kemudian disebutkan di sini bahwa substansi manusia adalah makhluk yang terhormat yang dimuliakan. Kemudian ketika disebut terhormat dan dimuliakan itu, maka manusia itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memperbaiki dirinya. Begitulah asal muasal penciptaan manusia, diciptakan sebagai makhluk yang terhormat. Ya, makhluk yang terhormat. Artinya di antara seluruh makhluk yang diciptakan Allah, yang paling terhormat itu adalah manusia. Ya, dibandingkan malaikat masih terhormat manusia, dibandingkan iblis apalagi, dibandingkan makhluk lain apalagi. Semua itu kemuliaan, kehormatan itu untuk manusia. Nah, disebutnya di dalam surat At-Tin ya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani takwim. Sempurna manusia itu, punya akal, punya pikiran, punya panca indera, punya bentuk. Kemudian dia punya kemampuan, yang kemampuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam qalbunya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada qalbunya itu fujur dan takwa, kecenderungan berbuat jahat dan kecenderungan berbuat baik. Nah, jadi asal muasalnya manusia itu terhormat. Nanti pada saatnya setelahnya disebutkan manusia itu terhormat dan sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sehingga suatu saat nanti kalau dia tidak sesuai dengan kehendak yang diperintahkan Allah, maka dia akan menjadi aspalnya neraka. Ya, aspalnya neraka, menjadi dasarnya neraka, menjadi bagian paling bawah dari neraka. Jadi si manusia ini akan menjadi penghuni neraka ketika dia tidak mampu menjaga kehormatan dirinya. Karena yang memberikan penghormatannya adalah Allah. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-70, Allah Subhanahu wa taala menegaskan walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya benar-benar telah kami muliakan anak Adam. Hanya kalau dipanggil itu Al-Mukarram, Kang Ahmad. Al-Mukarramah, Ibu Irin. Nah, kan gitu ya. Nah, itu berarti mulia. Tetapi kemuliaan manusia, terhormatnya manusia itu banyak dinodai oleh dirinya sendiri. Yang namanya mulia itu adalah tidak berbohong. Yang namanya mulia itu pasti dia tidak pernah menyakiti orang lain. Yang namanya mulia itu senang berbagi. Yang namanya mulia itu adalah senang memberi ampun, memberi maaf kepada orang lain. Yang namanya orang mulia itu adalah senang untuk beristighfar, mengakui perbuatan dosa. Yang namanya orang mulia itu adalah selalu mengingat Allah. Yang namanya mulia itu senang berbagi. Ya. Jadi kalau kita pelit, kalau kita gede ambek, gampang emosi, gampang tersulut, suku pendek. Kalau kita itu tidak memaafkan orang lain atau mengharap orang lain untuk bersujud, bersimpuh di hadapannya, berarti kita itu tidak mulia. Atau kita tidak berzikir, tidak selalu ingat Allah, itu mengurangi kemuliaan. Atau kita tidak beristighfar ketika berbuat salah. Jadi hal-hal yang memungkinkan manusia terjerumus sehingga jadi tidak mulia lagi, itu disebutkan dalam surat Al-Isra mulai ayat surat Al-Isra, surat Ali Imran mulai ayat 133 sampai 135, penegasan tentang kemuliaan manusia yang disebutkan dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang ihsan, orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang memuliakan dirinya, yaitu orang yang dia yungfikuna fis sarai wad dharai, dia berbagi, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan senang atau susah.
keadaan lapang ataupun keadaan sempit. Kemudian dia wal kadhiminal ghaid, mengendalikan emosinya jika ada kecenderungan untuk memancing emosi kita. Kemudian dia memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat keliru kepada kita, berbuat salah kepada kita. Kemudian dia selalu fastaghfaru lidzunubihim, dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kepada manusia memohon maaf atau memaafkan, kalau kepada Allah mohon ampun, beristighfar. Dan dia berzikir sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya kepada Allah. Zikron kasiron. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ditegaskan juga, jika asal muasal manusia adalah makhluk yang dimuliakan, maka manusia diciptakan dalam keadaan suci. Ya. Jadi manusia itu semuanya diciptakan dalam keadaan suci. Konon kabarnya menurut dalil yang sahih, di dalam perut ibu kita di hari ke-120 ya, itu Allah Subhanahu wa taala datang untuk bertemu dengan ruh ya. Ruh yang diciptakan Allah, kemudian ditanya, ya, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Ruh yang diambil dari tempatnya tinggal ruh sebelum dimasukkan ke dalam janin, itu ditanya, hei ruh, apakah kamu punya Tuhan, dan apakah Tuhanmu itu adalah aku, kata Allah. Maka ruh yang akan ditiupkan ke dalam janin yang umur 120 hari itu berkata, bala syahidna, benar ya Allah, engkau Tuhanku. Makanya begitu lahir ke dunia oleh ibu bapaknya disyahadahkan, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Prakteknya berupa diazankan di tangan kanan, dikomatkan di telinga kirinya. Itu bagi muslim yang menjalankan sunnah syariah ketika anaknya lahir. Ya. Jadi penegasannya bahwa ketika 120 hari ada di dalam perut ibu kita, Allah dengan si jabang bayi ini berikrar, si jabang bayi, kepada Allah bahwa Allah Tuhannya. Bala syahidna. Terus begitu lahir, ibu bapaknya tahu. Tentunya ibu bapak yang punya ilmu. Nah, ibu bapaknya yang punya ilmu. Begitu lahir langsung diadzani di sebelah kanan dan dikomati di sebelah kiri. Di dalam azan itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam qomat juga ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya dipersaksikan, disuruh menjadi bersaksi kembali. Nah, kemudian hiduplah dia nanti setelahnya akil balik. Nah, dia diwajibkan untuk membiasakan terus-terusan bersyahadat dalam sholatnya. Sehingga kalau untuk kita ini adalah diwajibkan untuk mendidik anak kita bisa sholat. Bahkan harus keras mendidik anak untuk sholat. Kalau sampai 7 tahun tidak sholat, maka boleh dicepret lah istilahnya, atau dipukul kakinya yang tidak menimbulkan cacat atau tidak menimbulkan rasa sakit, tapi sebagai perhatian. Kemudian sampai dengan dewasa, kemudian dia punya tugas untuk selalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di dalam sholatnya, di dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir selalu dibaca itu. Artinya apa? Tekad kita untuk tetap bertuhan Allah, kemudian kita mencontoh Rasulullah, itu merupakan jenis kemuliaan. Kemuliaan dalam diri kita yang dipelihara oleh diri kita. Karena itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegaskan juga di sini bahwa namun jika pada proses kehidupannya manusia ini berubah menjadi kotor seperti najis atau berdosa. Jadi manusia lahir itu suci bersih. Kemudian dalam kehidupannya ketika dia sudah diilhamkan fujur dan takwa, maka dia apakah cenderung banyak takwanya atau banyak dosanya. Nah, ketika cenderung banyak dosanya dan dosanya itu makin lama makin banyak, maka manusia itu sebenarnya najis, banyak dosanya. Sehingga untuk membersihkannya bagaimana? Harus dicuci. Dicuci dari najis secara fisik jasmania mungkin dengan wudhu, dengan tayamum, dengan toharoh, ya.
atau dengan mandi junub. Ya. Tapi kalau dengan secara kolbiah, yang namanya membersih jiwa itu adalah dengan bersyahadah. Selalu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian mempraktekkan apa yang menjadi bagian dari akhlakul karimah yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya kemudian dia tidak sesuai dengan asal muasalnya. Jadi tadinya suci kemudian dikotori. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang musyrik atau mempersekutukan Allah sebagai orang-orang yang kotor atau najis. Jadi orang-orang yang musyrik, orang yang belum mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu adalah najis. Sehingga kalau ke masjid itu mereka tidak boleh. Ya, beribadah yang namanya sholat, saum itu tidak boleh. Kenapa? Masih najis. Bagaimana supaya tidak najis? Maka harus berikrar membersihkan kotoran batin dan juga kotoran lahir. Kotoran lahir dengan tadi disebut toharoh, tayamum, berwudu, mandi, dan seterusnya. Kemudian kalau seandainya membersihkan jiwa dengan bersyahadat, berikrar, ya, dengan sepenuh hati. Kemudian ditegaskan di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa penegasan orang-orang yang kotor atau yang kafir itu adalah najis di dalam surat At-Taubah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal musyrikuna najas. Nah, sesungguhnya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mengaku ada Tuhan selain Allah atau orang-orang yang mengaku punya Tuhan selain Allah, maka itu najis, kotor. Ya, kotor mereka. Ya. Apakah kita bisa kotor? Bisa kalau kita melupakan Allah. Kalau kita tidak tobat atau tidak beriman kepada Allah. Kalau kita berbuat dosa tetapi kita tidak membersihkan dosa tersebut. Ya, begitu ya. Perbuatan syirik atau mempersekutukan Allah menyebabkan manusia menjadi najis. Oleh karena itu dia tidak sesuai dengan asal muasal dia diciptakan, yaitu suci. Maka ketika dia kembali bertauhid, ya, ke jalan tauhid dengan mengesahkan Allah atau berasyhadu alla ilaha illallah, berarti dia kembali ke asalnya, yaitu menjadi suci kembali. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu adalah mensucikan jiwa kita. Dengan demikian dia menjadi makhluk yang sempurna dan suci, bersih dari kotoran syirik, sehingga dia bisa menjadi bagian dari orang-orang yang terbaik, orang yang khusus, yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan di dalam firman Allah surat An-Nur ayat ke-26. Disebutkan di sini, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Mengandung pesan bahwa muslim hanya boleh menikah dengan muslim lagi, dan muslimah dengan muslimah, dan muslimah hanya boleh menikah dengan muslim. Jadi sesama muslim itu bersih, dan ketika kita menikah dengan di luar muslim yang tidak mengakui Allah Tuhannya, maka itu kita berbuat kotor alias najis. Mudah-mudahan